Karena kalau kita tidak letih untuk agama, letih juga, tapi untuk dunia. Kalau letih untuk dunia bukan tambah dekat dengan surga, tapi malah jauh dari surga. Gara-gara kita tidak mau letihkan diri kita untuk agama, sehingga kita letih untuk dunia, nggak apa-apa Pak, kita letih untuk agama. Letihnya cuma sebentar saja Pak. Sampai berapa lama kita harus letih untuk agama ini? Sampai mati saja Pak. Artinya kalau Bapak pulang ini mati di jalan, udah selesai letihnya. Allahumma la taruddani ila ahli, ya Allah jangan pulangkan aku kepada keluargaku lagi. Enggak apa-apa Pak. Letih-letih kita untuk agama, susah-susah kita untuk agama, sehingga nanti kita akan senang-senang di akhirat. Letihnya sebentar saja Pak, enggak lama-lama. Letih untuk agama ini kan sebentar. Berapa tahun paling kita ada yang sudah 30 tahun dalam dakwah, 40 tahun dalam dakwah. Kan cuma 40 tahun itu aja letihnya. Alhamdulillah Bapak sekalian, orang tua kami, para asatidz, rekan-rekan sesama pekerja dakwah. Sepertinya nasihat terakhir ini sudah di-cover dari mulai target awal kita akan musyawarah, kemudian dalam Al-Kuzari, muzakarah. Sebenarnya itu semua adalah nasihat bagi kita. Terkadang kita salah ngumpul rapat-rapatnya ketika nasihat terakhir aja. Tadi saya lihat berserak, ujung-ujung berserak. Nah, begitu nasihat terakhir semua pada ngumpul. Sebenarnya ngumpulnya itu hati sekalian dari mulai awal program sampai dengan akhir program. Apakah program-program ini meletihkan? Letih, Pak. Letih, Pak. Padahal kita cuma duduk saja, Pak. Tapi meletihkan. Kenapa kita letih hati sekalian? Karena terlalu berat yang kita pikir untuk menyambut takazan. Jadi kerja tangan, kerja kaki itu tidak seberat kerja kepala. Sehingga orang yang di atas itu sebenarnya lebih letih daripada kita yang di bawah, karena fikirnya lebih dari kita. Maka kita yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apabila kita sudah letih, apa kita terus nggak jalan? Kira-kira Bapak ini mau jalan atau enggak setelah letih ini? Kalau kita nggak mau jalan hadirin sekalian, ya mati saja Pak. Kalau nggak mau letih lagi, ya mati saja. Kenapa hadirin sekalian? Karena kalau kita tidak letih untuk agama, letih juga, tapi untuk dunia. Kalau letih untuk dunia bukan tambah dekat dengan surga, tapi malah jauh dari surga. Daripada kita tambah jauh dari surga, bagus mati aja. Seharusnya perjalanan kita ke surga itu tinggal 100 kilo lagi. Gara-gara kita tidak mau letihkan diri kita untuk agama, sehingga kita letih untuk dunia, malah jaraknya bertambah 2 kali lipat mungkin Pak, jadi 200 kilo. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak apa-apa Pak kita letih untuk agama Pak. Letihnya cuma sebentar saja Pak. Sampai berapa lama kita harus letih untuk agama ini? Sampai mati saja Pak. Artinya kalau Bapak pulang ini mati di jalan, udah selesai letihnya. Ada yang mau? Ya. Belum ada hari ini yang berani doa macam Amr bin Jamuh itu. Allahumma la taruddani ila ahli, ya Allah jangan pulangkan aku kepada keluargaku lagi. Nah, belum ada kayak yang berani Pak. Yang daftar seumur hidup pun masih pengen pulang juga Pak. Seperti tadi subuh 2,5 jam pun pengen pulang juga Pak. Nah, maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak apa-apa Pak. Letih-letih kita untuk agama, susah-susah kita untuk agama, sehingga nanti kita akan senang-senang di akhirat. Letihnya sebentar saja Pak, enggak lama-lama. Letih untuk agama ini kan sebentar.
Berapa tahun paling kita ada yang sudah 30 tahun dalam dakwah, 40 tahun dalam dakwah. Kan cuma 40 tahun itu aja letihnya. Kemudian apabila kita meninggal dunia, senangnya berapa lama? Nggak tahu Pak berapa lama. Jadi nggak apa-apa kita letih-letih cuma untuk berapa tahun. Paling kencang pun mungkin 50 tahun. Pak Sofyan berapa tahun udah? Umur dalam dakwah berapa tahun? 30 tahun. Baru 30 tahun dalam dakwah. Sekali lagi. Yeah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak apa-apa Pak kita letih-letih dalam dakwah. Terkadang yang letih hadis sekalian bukan hanya jasad kita, Pak. Yang letih dalam dakwah ini terkadang hati kita juga, Pak. Dan ini yang menjadi sebab orang berhenti dari dakwah. Kalau letih jasad itu biasa, Pak. Bahkan kita semangat untuk hadir. Jauh jarak pun ditempuh dari Sunukan ke sini, Pak. Entah berapa kilo itu, entah 500 sampai 600 kilo saya rasa ke sini itu. 700 katanya. Jauh, Pak. Tapi kalau hatinya tidak letih hati sekalian, walaupun badannya letih sampai juga ke sini. Tapi kalau hatinya yang letih, sampai sana pun dimarahin aja ya paling. Dileburkan. Kena lebur sama Pak Ghazali yang ahli kimia katanya. Dikasih bahan peledak sampai sini ya kan. Kalau hati yang letih hati sekalian, biasanya tangan pun tak bergerak, kaki pun tak beranjak. Maka hati sekalian, apa obat hati yang letih ini? Obat hati yang letih ini adalah ikhlas dan istikhlas. Kalau kita ikhlas dalam kerja ini hati sekalian, hati itu nggak letih-letih dia, Pak. Kemarin waktu musyawarah syu'bah, orang tua kita Pak Haji Muhammad Ali sampaikan dalam bayan tentang ikhlas dan istikhlas saja itu. Dari awal bayan sampai akhir bayan. Yang hadir mungkin ingat itu. Ikhlas dan istikhlas. Karena itu hadis sekalian, yang pertama adalah kunci diterimanya amal, yang kedua adalah istikhlas, kunci berkekalan kita dalam amal. Besar pun pengorbanan kita hadis sekalian, tapi kalau tidak ikhlas, satu langkah lagi masuk surga tak jadi kalau tak ikhlas. Habis bukan seperti Abu Bakar 8 pintu toko, mungkin kita punya lebih pintu toko dari 8 itu. Kan kita pernah dengar Abu Bakar punya 8 pintu toko, semua habis. Ini ada juga ahbab yang punya 9 pintu toko, bahkan lebih mungkin. Tetapi hadirin sekalian, walaupun itu dikorbankan semua, tanpa ada keikhlasan dalam dakwah ini, maka akan menghambat dia untuk masuk surga. Jadi ikhlas saja. Apa contoh ikhlas ini? Ikhlas dalam dakwah ini hadirin sekalian adalah tidak melihat di mana saya setelah sekian berkorban. Setelah 30 tahun berkorban, orang tua kita ini Bapak Sore, kok cuma jadi muawin aja ya? Udah 30 tahun padahal mau berapa tahun lagi bisa sampai jadi surah Indonesia. Kalau kita menganggap dakwah ini adalah untuk mencapai jabatan, selalu kita sampaikan bahwasanya posisi kedudukan itu bukan target dalam dakwah. Target dalam dakwah ini adalah kedudukan kita di pandangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di pandangan manusia. Maaf ini Pak, kita pun yang dijadikan ahli surah, ahli musyawarah, penanggung jawab, entah siapa yang duluan masuk surga. Entah pun bapak duluan yang masuk surga daripada kita. Sampai tadi saya dengar Pak Dr. Fahmi, jangan sampai kita dapat kalung waktu masuk surga. Kalung apa itu? Kalung jahannamiyun. Jadi nggak tahu kita entah siapa di antara kita yang masuk duluan, entah siapa yang belakangan. Jadi bukan jadi satu acuan, satu tujuan dalam dakwah ini. Oh saya harus berbicara di kursi ini, harus jadi. Bukan. Saya harus diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu saja Pak, ikhlas dalam dakwah. Kalau kita harus kehilangan ikhlas dalam dakwah, maka akan kehilangan istikhlas, karena dia
punya kalimat yang sama, hanya ada penambahan isti. Dalam istilah Arab ini, isti ini tolak, meminta kita untuk selesai, talabul khalas. Istikhlas itu artinya talabul khalas, minta kita untuk selesai. Artinya apa? Ya sudah, dakwah ini saja. Tapi kalau kita sudah menyatakan ya sudah ini dakwah saja, sementara hati kita belum ada keikhlasan, kita juga akan tersingkirkan dari dakwah. Jadi ketika kita sudah meniatkan dalam hati istikhlas, maka kita harus belajar mengikhlaskan dakwah dalam diri kita. Tidak mesti hadis kalian harus jadi penanggung jawab dulu baru sering ke markas, karena ada penjadwalan. Kalau nggak datang nanti ditelepon-telepon, ditarget, disinggung. Nggak mesti, Pak. Kenapa Bapak nggak ke markas? Penanggung jawab adalah ke markas, aku ngapain? Maka hadirin sekalian, datangnya kita ke markas itu adalah sebagai rasa tanggung jawab kita kepada agama ini. Ada rasa lebih tanggung jawab dalam hati kita, sehingga itulah yang menggerakkan kita datang ke markas dalam musyawarah, dalam perkhidmatan dan lain sebagainya. Maka jangan sampai hadirin sekalian, keikhlasan ini hilang dari diri kita. Dan jangan sampai juga hadirin sekalian, karena ketiadaan ikhlas ini terakhir timbul perpecahan. Kok yang maju, yang baru-baru ini, aku udah IPB, dia masih main kelereng di luar itu. Dia pula sekarang yang maju kali. Justru hadis kalian, kita sangat bersyukur sebelum kita mati sudah ada, Pak, bibit-bibit yang dapat melanjutkan kerja agama ini dengan benar. Sudah ada orang-orang yang siap melanjutkan kerja agama ini dengan tawajuh, dengan sungguh-sungguh, dengan pengorbanan. Jangan kita halangi. Bersyukur kita, Pak. Karena tidak lagi khawatir hadis kalian. Nabi SAW hadis kalian sudah mendapatkan para sahabat yang sudah siap korban mati-matian. Kalau bahasa kita sekarang, gila-gilaan gitu. Enggak lihat kiri kanan lagi korbannya, lihatnya ke depan saja. Kalau kita hari ini memang lihat ke depan, tapi di depan kita ada HP, lihatnya gini, memang ke depan, nggak pernah lihat ke belakang. Tapi HP itu mencerminkan belakang kita semua, Pak. Apa yang ada di belakang, apa yang sudah kita tinggalkan, semua ada dalam HP itu. Para sahabat tidak pakai itu, korbannya ke depan, lihatnya ke depan saja hadisnya. Dan Nabi SAW sudah berhasil membentuk orang-orang seperti itu. Pun beliau masih minta kesaksian, ketika di Haji Wada. Hala ballaghtu risalah, apakah aku sudah sampaikan risalah? Maka serentak para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, qad ballaghta risalah wa addaita al-amanah wa nasahta al-ummah. Benar ya Rasulullah, engkau sudah sampaikan risalah dan sudah tunaikan amanah, dan engkau telah memberi nasihat kepada umat ini. Baru Nabi SAW, Allahumma syahad, ya Allah saksikan, apa yang telah engkau berikan kepadaku berupa amanah, nasihat telah aku sampaikan kepada umat. Nah sekarang hadirin sekalian, ada orang yang siap menunaikan amanah ini, ada orang yang siap untuk melanjutkan nasihat agama ini. Kok kita pula hatinya jadi panas, gelisah? Seharusnya apa? Kita angkat tangan, Allahumma syahad, ya Allah saksikan, ini sudah ada generasi-generasi setelah saya ini yang siap untuk memperjuangkan agama. Bukan kita gelisah. Jangan karena kita sudah lama dalam dakwah awalun, kemudian ada orang-orang yang siap korban, yang siap ambil takazah dengan sungguh-sungguh. Maka hadis kalian, kita harus belajar ikhlas dalam hal ini. Sehingga hadis kalian, apabila kita sudah ikhlas, maka tidak akan ada lagi perpecahan. Tadi malam juga disampaikan, saya cerita sama Ustaz Faisal, kalau orang yang beriman dan beramal saleh ini akan Allah Ta'ala, saya ja'alulahumur rahman wudda, akan menumbuhkan rasa kasih sayang di antara mereka. Artinya hadis kalian, ketika kita ada keikhlasan, maka iman amal kita akan terperbaiki dan akan timbul kasih sayang sesama kita. Kenapa adanya keributan sesama kita? Alhamdulillah, keributan yang dulu kita rasakan sepertinya sudah
banyak berkurang ya sekarang ini. Dulu kan kita tahu musyawarah pun sampai angkat-angkat tongkat kalau dulu, sampai tunjuk-tunjuk. Sekarang alhamdulillah sudah tidak ada, sudah dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, menandakan hadis sekalian kayaknya iman amal ini sudah makin bagus. Kayaknya hadis yang tahu Allah Ta'ala saja, karena malaikat pun nggak tahu akan hal ini. Sehingga nanti amal kita di akhirat akan dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan katakan kepada para malaikat, khudh hadza wa truk hadza, khudh hadza wa truk hadza, ambil ini buang ini, ambil ini buang ini. Tetapi alhamdulillah hadis sekalian, kita sudah sama-sama berusaha menciptakan kasih sayang dan saling lemah lembut di antara kita, sehingga ini akan membantu kita dalam ikhlas dalam dakwah. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan teman-teman kita, khususnya para penanggung jawab kita, maka jangan kita yang menjadi provokatornya, jangan kita yang menjadi kompornya. Kita berusaha untuk menutupi kekurangan tersebut. Karena apa? Setinggi apapun kedudukan satu orang dalam dakwah ini, maka dia tetap masih manusia. Yang namanya manusia hadis sekalian masih ada kesalahan dan dosa. Sebenarnya itu ujian dari Allah Ta'ala untuk kita. Kapan kita mau belajar menutupi aib saudara kita, kalau tidak Allah Ta'ala tunjukkan aib itu di hadapan kita? Kapan kita bisa amalkan hadis itu, man satara aurata muslim satarahullahu auratahu yaumal qiyamah? Kapan kita mau mengamalkan hadis ini? Mungkin kalau yang memiliki aib itu orang yang di bawah kita, mungkin kita bisa. Tetapi kalau aib itu dilakukan oleh orang yang sudah lama dalam dakwah, apa tahan hati kita? Itulah ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sehingga kita harus belajar tutup mata dengan aib orang-orang yang sudah lama dalam dakwah. Jangan kita jadikan contoh. Itulah contohnya itu, kalau udah lama kali asik dia aja yang cakap, itulah jangan. Kita berusaha untuk menutup aib orang-orang tua kita dalam dakwah. Walaupun terkadang hadis kalian kita yang jadi korban. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan sekali Pak mengadukan perlakuan Khalid yang tidak sesuai dengan hatinya, bukan sekali. Kalau kita lihat di manaqib Umar dan manaqib ataupun sejarah kehidupan Umar dan Khalid bin Walid, maka kita akan temui di sana begitu banyak perselisihan. Tetapi hadiskan apa pernah Khalid buat gerakan? Padahal Khalid ini termasuk panglima perang. Pernah kita dengar Umar jadi amir jemaah? Pak Sore, dalam bayan-bayan pernah dengar Umar jadi amir jemaah? Belum pernah. Tetapi kok tiba-tiba jadi khalifah? Kenapa itu? Tidak pernah kita dengar dalam sejarah. Saya pun tidak pernah dengar dan tidak pernah baca, Pak. Umar ini pernah jadi amir jemaah, seperti mana Khalid yang bolak-balik. Bahkan kalau kita baca itu peperangan Mu'tah, yang 3 amirnya itu syahid, terus kemana jemaah itu? Jemaah itu diserahkan kepada Khalid bin Walid. Dia yang mengambil keputusan untuk menyelamatkan jemaah, semua tidak terbunuh. Sehingga ketika dia pulang ke Madinah, semua penduduk Madinah mencela Khalid bin Walid. Kenapa lari dari peperangan? Tetapi Nabi menyambutnya dengan gembira. Maka hadirin dimulai Allah Subhanahu wa taala, Khalid yang mati-matian di lapangan, yang dalam riwayat dikatakan mamin qadra arba'as fi jasadi illa fihi juruh min syiham wa min rumah wa min sayf. Setiap 4 jari tubuh Khalid itu ada luka di situ, Pak. Bapak hitung aja lah berapa, Pak, 4 jari satu badan ini, Pak. Ada pernah kita dengar Umar yang luka seperti itu? Tiba-tiba jadi khalifah. Terus kita pun berpikir, aku yang capek di lapangan, yang usuli, yang ini, yang itu, kok kawanku pula yang naik. Jadi kita buang, Pak, pikir seperti itu. Sudah ada contohnya hadis sekalian. Makanya hayatus sahabah itu dibaca dengan benar, difahami dengan benar, sehingga arah dakwah kita juga akan benar.
Khalid bin Walid habis, badannya habis kepotong, kena panah, kena pedang, kena tombak. Malah yang mencopot dia dari kepemimpinan siapa? Umar bin Khattab. Tapi apa dia terus marah-marah? Tidak marah-marah, menerima dengan senang hati. Ini keikhlasan dalam dakwah. Jadi jangan kita lihat hadis sekalian, seseorang ini kok tiba-tiba dia naik jadi ini, jadi kita nggak perlu lihat itunya, Pak. Kita perlu lihat apa yang harus saya buat untuk agama ini. Jangan lihat orang. Dan kita selalu menghargai setiap pengorbanan teman-teman kita. Kita sendiri secara pribadi berikan pengorbanan yang terbaik untuk agama, dan kita secara pribadi juga menghargai pengorbanan teman-teman kita. Mungkin itulah yang terbaik bagi dia, sedangkan menurut kita itu hal yang biasa. Tapi bagi teman kita sudah terbaik. Jadi jangan disamakan pengorbanan kita, kau ini harus macam aku lah. Sama-sama kita ini, belum tentu bisa. Jadi kita berikan saja pengorbanan terbaik kita, dan kita berdoa kepada Allah agar teman-teman kita yang lain pun diberikan kekuatan oleh Allah untuk memberikan pengorbanan terbaiknya seperti kita. Insyaallah kita bersedia, Pak, ya. Jadi Bapak ini merupakan saf terdepan dalam dakwah di daerah kita masing-masing, dan kita jaga sikap kita. Satu kesalahan orang saf yang di belakang hadis kalian itu enggak ditegur pun enggak apa-apa, dan tidak menyebabkan kerusakan dalam jamaah. Kalau saf di depan kita itu ada kosong, kira-kira mengurangi kualitas jamaah itu atau tidak? Tapi kalau ada saf yang di belakang kosong, isinya cuma 2 orang, kiri kanan sampai ujung kosong, nggak ada, apa mengurangi kualitas jemaah? Tidak. Tapi kalau di depan kita ada yang kosong, malah kita boleh melangkah hadis kalian untuk memenuhi saf yang terputus itu. Maka begitulah hadis kalian. Kalau ada kekurangan orang yang di depan, ini pasti menyebabkan kualitas dakwahnya jadi berkurang. Artinya kita yang ada di saf-saf terdepan dalam dakwah ini kita jaga. Walaupun di satu sisi kita belajar melihat kebaikan orang, tapi di sisi lain jangan sampai kita buat salah. Jangan sampai kita salah dalam melangkah, salah dalam bersikap, sehingga menyebabkan orang-orang di belakang kita ini akan berusaha keras untuk menutupi kesalahan itu, bahkan terpaksa berbohong mungkin. Maka kita jaga sikap kita, kita jaga pengorbanan kita, jangan sampai turun. Bahkan kita usahakan untuk kita tambah lagi. Sekarang sudah ada takaza seumur hidup, sudah ada takaza 6 bulan dan lain sebagainya. Kita usahakan orang-orang yang berada di sektor depan ada pada takaza-takaza tersebut. Insyaallah kita bersedia, Pak. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu wa ilayka yurja'ul amru ala niyyatihi wa sarfa ahlun anta an tuhmad wa ahlun anta an tu'abbad wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdiika wa nastaghfiruka wa natubu ilayk wa nuthni ilayka al-khayra kullahu nashkuruka wa la nakfuruka wa natruku wa nakhla' man yafjuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka inna 'adzabaka al-jidda bil kuffar muhiq. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اغفر لجميع الموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجناد والتراب وحدنا. اللهم اجعلنا وإياهم في مواقف القيامة من الآمنين. اللهم اجعلنا وإياهم ممن يأخذ كتابه باليمين. اللهم ارزقنا الجوار حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام واجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن.
اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا هداة لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم الفقراء والمساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.